Halo Om, Halo, sebelumnya terima kasih nih Om udah terima dan nempatin waktu buat kami. oke, sama-sama nyantai. Jadi kami ini ada tugas nih Om dari sekolah buat wawancara pedagang atau penjual. Jadi langsung aja lah Om ya Boleh. ke pertanyaannya. Jadi Om buka kafe ini dari kapan Om? Start mulainya itu dari 2018. Dari 2018. Berarti kira-kira berapa tuh? Alhamdulillah ini jalan tahun ke-6 nih. 6 6 tahun. tahun. 6 tahun, masuk ke tahun. Sebelumnya udah langsung jadi kafe ini atau ada misalnya ada orang dari sebelumnya dari kayak tempat-tempat kecil kayak Warkop kecil. Oh, Ya. kalau dari dulu, jadi awal mulanya itu dari gerobak. Gerobak. Kenapa namanya angkringan kopi Jambak? Karena dulu tuh awal mulanya itu memang angkringan. Oh emang asalnya dari gerobak itu. Iya benar, angkringan dari gerobak. Di tahun pertama baru bisa masukin kopi. Berarti 2018 itu mulai dari angkringan apa udah di sini? Om? Angkringan masih kaki lima, masih di depan waktu itu, masih pakai gerobak. Oh. Meja kursinya juga cuma 3 apa 4 gitu. Berarti belum langsung kopi loh. Belum. Kopi itu setahun setelah angkringan berjalan baru diinput kopi, tapi masih kopi yang kecil-kecilan, masih manual, belum pakai mesin. Belum sebanyak ini juga lah. Belum sebanyak ini juga alatnya. Belum Ya. belum seprofesional inilah gitu jual kopinya. Kalau untuk di sininya udah berapa lama? Kalau untuk di dalam indoornya itu untuk coffee shopnya alhamdulillah sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua. Berarti dari 2022. Ya tahun 2022. Kalau alasan awal Om buka angkringan awalnya apa? Alasan buka angkringan itu cari uang sampingan, Cari uang sampingan. cari uang pemasukan sambil kuliah. Sekarang udah tamat ya. Udah tamat. Jadi pas buka angkringan tuh sampai sekarang ada nggak sih Om keluh kesah Om? Banyak dong, Banyak. pasti banyak. Apa aja tuh Om? Ya, Keluhnya dulu lah. keluhnya dari proses tuh yang paling pertama tuh kan merintis. Rintis. Namanya merintis kan yang dengan modal yang Seadanya. itu kan nggak ada yang mudah. Otomatis kita masih harus ngumpulin hari demi hari, saat setiap hari masih harus ngumpulin receh demi receh. Apalagi orang belum tahu nama ya. Benar. Apalagi waktu itu masih ngambil makanan tuh kan dari orang. Jadi mau nggak mau untungnya pasti tipis. Yang kedua kan belum dikenal orang waktu di awal jualan itu. Kalau untuk suka sendiri Om gimana? Om? Kalau untuk sukanya sendiri yang pertama itu ya kita, jadi aku tuh awalnya tuh hobi nongkrong. Jadi kenapa aku milih buka usaha tempat nongkrong kan karena yang pertama daripada aku harus keluar ke layapan, kenapa nggak aku bikin tempat nongkrongan terus kalian nongkrong gitu situ. Awal mulanya itu. Yang kedua kan bisa jumpa teman banyak-banyak, nambah teman baru, nambah kenalan baru gitu. Salah satu kayak sukanya tuh di situ. Sekalian nongkrong dapat duit ya. Om? Iya, sekalian nongkrong dapat pemasukan ya kan. Dulu awal mulanya gitu. Kalau mau langsung buka kafe kan modalnya gede tuh. Sementara kan dulu masih kuliahan kan, belum ada yang modalin juga. Jadi mau nggak mau yang sanggup itu cuman angkringan. Ya udah angkringan aja dijalanin angkringan. Kalau untuk zaman sekarang Om, gimana Om cara bisa survive pada zaman sekarang? Iya sekarang kan udah banyak kafe-kafe tuh. Oke, Lebih besar gitu kan. kalau dalam dunia ini ya, kalau dalam dunia F&B ini ya, maksudnya food and beverage ini, kulineran ini, kuncinya tuh yang paling pertama tuh pasti konsisten. Konsistensi itu bukan hanya di menu, tapi juga di jam buka, di pelayanan gitu, di fasilitas yang dari awal buka yang seharusnya lebih baik justru bukan justru berkurang. Nah itu kuncinya tuh di situ. Terus mau mengupgrade diri, mau beradaptasi sama pasar, mau beradaptasi sama zaman, sama waktu. Nah, karena kalau kita cuman jualan yang kayak gitu aja lambat tahun juga pasti akan tergerus. Saingannya banyak ya. Saingannya banyak. Dan setiap hari itu akan selalu ada muncul ide-ide baru tentang makanan, baik dari kompetitor atau baik dari usaha yang lainnya. Itu sih kalau untuk tipsnya, kalau memang mau survive
buka F&B di zaman sekarang itu konsistensi, nggak ada cara lain. Kalau untuk pemilihan namanya sendiri Om, namanya kan Jambang nih. Iya. Ya, diambilnya dari mana tuh? Jadi Filosofinya. itu awal mulanya keringan itu karena akunya kan di Jambang nih. Iya. Karena kan aku tuh kuliahnya di Unri. Undri. Tapi bergaulnya sama anak UIN. Otomatis kan mereka nggak kenal sama aku dong gitu. Cuman beberapa yang kenal gitu. Jadi mereka yang panggil Jambang dulu gitu. Oh, Nah, karena di situ berjambang, mulai. Om. Karena berjambang. Karena akunya berjambang gitu. Jadi personal brandingnya di situ. Jadi sampai kebiasaan sampai mereka ngeklaim tuh angkringan Jambang. Berarti dari awalnya nggak ada nama gitu ya? Awalnya nggak ada nama, awalnya belum ada nama, masih jualan gitu aja. Sejak mereka panggil dapat nama julukan itu ya mereka nyebutnya angkringan Jambang atau angkringan si Jambang gitu. Kalau untuk harapan kedepannya untuk kafe Jambang ini apa nih Om? Ya yang pasti mungkin lebih maju, lebih besar, lebih banyak berguna untuk industri, untuk kopi itu sendiri, mungkin juga untuk sekitar ya. Paling itu sih kalau harapan paling besarnya. Kalau untuk tips untuk anak-anak sekarang yang mau buka usaha, buka usaha sendiri lah. Apa step-stepnya, step awalnya itu? Yang paling pertama itu mulai aja dulu. Mulai. Kalau tips paling awal itu mulai aja dulu. Jangan tunggu sempurna baru mulai, karena nggak akan mulai nantinya. Iya. Yang kedua mau belajar, mau beradaptasi, mau mendengarkan, itu yang paling penting gitu. Dan mau memperbaiki. Jadi kalau apapun usahanya, bukan usaha kedai kopi aja gitu. Mau usaha apapun yang paling pertama tuh mulai. Yang kedua mau belajar, mau beradaptasi, mau memperbaiki dan konsisten. Apapun yang dikerjain kalau konsisten pasti akan kelihatan hasilnya. Mungkin nggak setahun, nggak 2 tahun gitu, tapi pasti akan kelihatan hasilnya. Kalau boleh tahu Om dulu memulai itu sendiri dulu atau ada partner kerja? Mulainya itu berdua sama Berdua. teman, ya. Berdua sama teman, tapi karena nggak tamat kuliah jadi temannya pulang kampung. Oh, Itu sistemnya bagi hasil apa gimana? Sistemnya bagi hasil. Bagi hasil. Kalau di awal masih bagi hasil karena masih belum menentu kan hasilnya. Yang dijual dulu juga masih kayak tusuk-tusukan, goreng-gorengan. kalau yang kawan yang itu tuh sama Om tuh sampai sekarang? Sampai buka kayak gini? apa ini? Sampai kayak gini. Baru setahun belakangan dia pulang kampung. Oh, Baru sekarang lanjut sama temen lagi. oh. Berarti modal awalnya berdua gitu ya? Kalau modal awalnya dari awal sendiri independen gitu. Oh. Cuman ngebangun atau ngediriinnya itu yang baru. Berhubung udah maghrib nih Om, Oke lah. sekian aja lah. Siap. Thank you ya. Terima kasih ya Mbak. Oke.